Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berada di bulan Syawal. Setelah kita bertemu dengan bulan Ramadan dan rasanya waktu begitu cepat. Subhanallah, saya rasa kemarin awal Ramadan kita baru merasakan nikmatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban dengan penuh harap, penuh cemas agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Dan ketika kita di bulan Ramadan, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan waktu begitu cepat Allah pergilirkan. Waktu cepat berlalu, subhanallah. Dan rasanya kita masih kurang. Rasanya kita masih ingin berada di bulan Ramadan dengan rutinitas ibadah yang tidak biasanya kita lakukan di bulan Ramadan. Kaum muslimin di bulan Ramadan yang awalnya tidak saum, yang awalnya tidak membiasakan saum di bulan Ramadan akhirnya saum. Yang awalnya tidak bangun malam di bulan Ramadan akhirnya bangun malam untuk salat tarawih. Yang awalnya Al-Quran hanya menjadi pajangan di lemari-lemari, akhirnya di bulan Ramadan dibuka kembali untuk tadarus, untuk tilawah. Subhanallah. Dan yang awalnya mungkin di bulan Ramadan tidak pernah merasakan yang namanya kelezatan dalam beribadah, di bulan Ramadan ada banyak kaum muslimah yang merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang du'afa merasakan bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan karena kaum muslimin pada bulan Ramadan bertambah dermawannya kepada fakir miskin. Subhanallah. Dan ternyata bulan Ramadan, saudariku, telah berlalu. Dan bulan Ramadan akan datang kembali pada tahun berikutnya. Namun apakah kita berada di bulan Ramadan yang akan datang? Atau justru ternyata Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhir kita di dalam kehidupan ini? Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal ini, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang celaka karena tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Sebagaimana yang tersebut dalam doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya, dan itu diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan telah berlalu dalam keadaan dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ulama salaf pernah mengatakan, barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, saudariku, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan-bulan lainnya. Subhanallah. Maka saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar Allah menerima semua amal saleh kita di bulan Ramadan. Saudariku, jangan pernah puas dengan amalan yang pernah kita lakukan. Jangan kita merasa sudah cukup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ada di antara kita yang menjadikan ibadah tersebut hanya sebuah momen di bulan Ramadan. Ya. Imam Bishri Al-Haris pernah ditanya tentang orang-orang yang hanya rajin dan sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan dia bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata setelah keluar dari Ramadan, kembali lagi kebiasaannya sebagaimana kebiasaan yang ia lakukan sebelum bulan Ramadan. Maka Imam Bishr bin Haris mengatakan, orang-orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan, mereka adalah orang-orang yang sangat buruk. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mengenal hak Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di bulan Ramadan. Saudariku, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hak
yang harus kita tunaikan di dalam kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita selama ini bisa menghirup udara pagi yang penuh yang segar, ya, dan itu adalah free, gratis dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita selama ini bisa makan, bisa minum, bisa bicara, bisa melihat adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Kita malu jika kita hanya menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita 12 bulan di dalam 1 tahun. Tidak pernah berhenti Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Maka sungguh orang-orang yang hanya beribadah dalam bulan Ramadan adalah orang-orang yang sangat buruk, karena tidak mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Dan sebaliknya, orang-orang yang salih, orang-orang yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semua bulan, ya. Jadi hamba Allah yang sejati itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang disembahnya di setiap tempat dan waktu, ya. Tidak mengenal bulan tertentu, tidak mengenal waktu tertentu, karena kita semuanya sejatinya sedang melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di bulan Syawal ini apa yang bisa kita lakukan? Apakah biasanya kalau orang pada umumnya mayoritas setelah bulan Syawal atau setelah memasuki bulan Syawal, setelah Ramadan, itu mereka berfoya-foya, ya. Ada yang namanya, kalau di Yogyakarta sungguh masih ramai, ya, jalan-jalan kemana-mana, ya. Bahkan tak segan-segan mereka akhirnya meninggalkan sholat, kewajiban sholat 5 waktu, dengan dalih mereka sedang dalam keadaan safar, dengan dalih mereka sedang jalan-jalan. Padahal ketika dalam keadaan safar pun Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk mengqashar salat. Jadi jangan ada alasan untuk kita meninggalkan salat dalam keadaan apapun, kecuali keadaan-keadaan yang memang itu tidak diperbolehkan kita untuk salat. Misalnya haid atau nifas bagi seorang perempuan. Selain itu tetap kita berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, mari kita tengok sejenak bagaimana keadaan salafus salih, ya, seusai mereka keluar dari bulan Ramadan, ya. Dan mari kita tanya diri kita masing-masing. Kita tidak perlu menunjuk orang lain, kita tidak perlu bertanya kepada orang lain. Kita tanya diri kita masing-masing dan katakan dalam diri kita saat ini, setelah Ramadan berlalu, sudahkah kita menunaikan berbagai sebab yang akan mempermudah amalan kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita bertekad, saudariku, untuk terus melanjutkan berbagai amalan yang telah kita galakkan, yang telah kita biasakan di bulan Ramadan? Dan jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Subhanallah, para ulama salafus salih, di antaranya adalah generasi para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Hati mereka senantiasa berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa sedih, mereka merasa cemas, mereka merasa khawatir kalau amalan yang telah mereka kerjakan di bulan Ramadan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, saya tidak bisa menjamin diri saya kalau Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang pernah saya lakukan di bulan Ramadan. Dan saya pun tidak bisa menjamin amalan-amalan saudari-saudariku semuanya apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan, apakah Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal solih kita yang kita lakukan di bulan Ramadan? Tidak ada satupun yang bisa menjamin. Maka apa yang harus kita lakukan dalam hal ini, teman-teman? Yang harus kita lakukan adalah
kita benar-benar melihat keadaan salafus salih yang tadi saya katakan, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 6 bulan setelah bulan Ramadan. Bayangkan, bulan Ramadan telah berlalu, tetap mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, ya, di 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka berdoa benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa mereka? Doa mereka adalah mereka memohon agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang telah mereka lakukan di bulan Ramadan. Jadi keadaan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an itu, teman-teman, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighum syahr Ramadan. Thumma yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbaluhu minhum. 1 tahun dibagi menjadi 2 keadaan para sahabat itu. 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan, mereka sangat-sangat berharap akan dipertemukannya dengan bulan Ramadan. Coba kalau kita sudah diberitahu ya sebelumnya, mau datang tamu spesial ya, 6 bulan yang akan datang. Atau mungkin misalnya kita berpisah dengan handai taulan ya, atau seorang ibu berpisah dengan anaknya, misalnya yang dengan anaknya yang sudah belajar studi di luar negeri misalnya ya, dan itu tidak berjumpa lama, tiba-tiba dapat kabar 6 bulan lagi akan datang ya ke Indonesia. Pastinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, panjangkanlah usiaku, ya Allah, berikanlah kesempatan aku untuk bisa bertemu dengan anakku. Apalagi misalnya anaknya berangkat ke luar negeri dalam keadaan belum sudah menikah, dalam keadaan belum punya anak, kemudian dikabarkan sudah punya anak ya. Artinya seorang nenek itu ingin melihat cucunya, dan itu 6 bulan lagi baru bertemu. Ya, berharap kepada Allah, ya Allah, berikanlah kesempatan hidup, ya Allah, berikanlah usia agar saya bisa melihat cucuku gitu ya. Dan itu benar-benar menjadi tamu istimewa di dalam kehidupannya. Sama dengan bulan Ramadan. Mereka tahu betul tentang apa yang ada di bulan Ramadan. Maka mereka pun benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan di bulan Ramadan, dipertemukan dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mulai di bulan Syawal. Jadi para sahabat ketika berdoa kepada Allah tidak menunggu bulan Muharram, tidak menunggu bulan Dzulhijjah. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung di bulan Syawal. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima semua amal soleh yang dilakukannya di bulan Ramadan. Subhanallah. Bahkan Ali bin Abi Thalib ya, pernah mengatakan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hendaklah kita semuanya, teman-teman, lebih memperhatikan bagaimana agar amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sekedar kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal soleh seorang hamba kalau hamba tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya. Jadi syaratnya adalah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu adalah sesuatu yang menjadi tujuan dari perintah ibadah saum di bulan Ramadan. Ya. Tujuan utamanya adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu sifat takwa ini adalah sebuah sifat yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang muslimah. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di semua kehidupan kita. Dan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Rabb-nya, ya, mereka adalah orang-orang yang akan berusaha mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan
bagi hamba-hambanya yang bertakwa di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, ya, dengan hati yang cemas, ya. Akankah Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya? Dan orang-orang bertakwa ini adalah mereka yang akan kembali kepada Rabb mereka. Subhanallah. Ini menjadi sebuah nasihat terutama untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Sudahkah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermuhasabah diri, tetap bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mencukupkan amal soleh kita di bulan Ramadan dan bersegera untuk melakukan kebaikan di bulan Syawal. Ini adalah tanda diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan. Ya. Karena di antara balasan bagi amal soleh, bagi amal kebaikan, ya, yang pernah kita lakukan adalah kebaikan yang selanjutnya. Jadi coba kita lihat, kita koreksi diri kita masing-masing, teman-teman. Di bulan Syawal ini, keadaan iman kita bertambah dekat dengan Allah atau justru bertambah jauh dengan Allah? Di bulan Syawal ini, apakah kita tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Kalau ternyata saudariku semuanya tergolong hamba-hamba Allah yang di bulan Ramadan melakukan amal soleh, dan di bulan Syawal pun teman-teman melakukan ketaatan yang semisal dengan bulan Ramadan dan menjadikan semua bulan adalah bulan Ramadan dalam hal ketaatan kepada Allah, maka busyra, kabar gembira bagi teman-teman semuanya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Tapi sebaliknya, jika ternyata saudariku termasuk orang-orang yang di bulan Ramadan beribadah dengan penuh, dengan maksimal, dan di bulan Syawal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'annya ditutup, ditaruh kembali di lemari. Perbuatan-perbuatan yang dilakukannya sebelum bulan Ramadan dilakukannya kembali di bulan Syawal. Yang awalnya tidak berhijab di bulan Ramadan berhijab, di bulan Syawal dibuka kembali, bermaksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tanda bahwasanya amalnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata hukuman bagi amalan yang buruk adalah amalan yang buruk yang selanjutnya. Subhanallah. Jadi kalau teman-teman di bulan Syawal ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan petunjuk untuk bisa ringan dalam melakukan sebuah amal soleh, maka ini adalah tanda di antara tanda amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang diterima semua amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Saudariku, amalan-amalan soleh apa yang bisa kita lakukan di bulan Syawal, ya, sehingga kita menjadikan bulan Syawal ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka kita bisa menjadikan di bulan Syawal ini sebagai bulan di mana kita memperbanyak untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kembali ibadah saum kita, dilanjut, ya, dengan ibadah saum sunnah Syawal. Kalau ada yang belum membayar hutang qadha di bulan Ramadan, hendaklah membayar terlebih dahulu.
ya. Baru setelah membayar qadha, jika ada waktu yang tersisa untuk puasa di bulan Syawal, maka berpuasalah. Karena ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ambillah 30 hari ditambah 6 hari di bulan Syawal sama dengan 36 hari. Allah jadikan pahalanya seperti teman-teman berpuasa 1 tahun penuh. Itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu capek-capek puasa 1 tahun, teman-teman sudah mendapatkan pahalanya teman-teman seperti puasa 1 tahun. Maka sungguh sangat rugi jika ada orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk bisa saum di bulan Syawal, ya saum sunnah, sudah qadha, ya tidak mau berpuasa bulan Syawal, ya, karena pahala yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW pernah mengatakan, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa yang mengerjakan puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka itu adalah seperti dia puasa sepanjang tahun. Subhanallah. Jadi yang bisa kita lakukan teman-teman adalah berpuasa kembali, puasa-puasa sunnah digalakkan kembali. Ketemu dengan Senin dan Kamis, puasa lagi. Ketemu dengan Ayyamul Bid, ya 3 hari di bulan, setiap bulannya di pertengahan bulan kita puasa lagi. Kalau teman-teman ada yang sebelum Ramadan sudah membiasakan puasa sunnah Dawud, ya 1 hari puasa 1 hari tidak, maka dibiasakan kembali, ya. Dan apa yang bisa kita lakukan juga selain kita bertakbir, selain kita beristighfar, selain kita melakukan ibadah saum, kita juga bisa meneruskan kembali sholat malam kita, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya ayyuhan nas, kata Rasulullah SAW, wahai manusia, afzus salam, berikanlah atau sebarkanlah salam. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang ringan untuk menyapa sesama hamba muslimah. Jika ada seorang muslimah, maka kita tidak pelit untuk menyapanya dengan sebuah salam. Karena sesungguhnya salam itu adalah sebuah doa, ya. Jadi kita menjadi hamba yang ringan untuk mengucapkan salam kepada saudari-saudari kita. Kalau memang dia adalah seorang muslimah, dia berkerudung, identitas dirinya diketahui dia adalah seorang muslimah, maka kita berikan salam. Walaupun kita tidak mengenalnya, ya. Karena kata Rasulullah SAW, wahai manusia, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makanan. Wasallul arham, sambungkanlah tali silaturahim, tarik kekerabatan. Wasallu bil lail wan nasu niyam, dan tunaikanlah salat malam sebagaimana kita tunaikan salat malam kita di bulan Ramadan. Dikala manusia tengah tertidur, tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya orang-orang yang demikian akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan. Subhanallah. Jadi ini PR untuk terutama ya, nasihat ini paling ditunjukkan untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Mari kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan salat malam ini sepanjang hidup kita, ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membangunkan kita di sepertiga malam dan kita benar-benar berusaha berikhtiar di siang hari untuk tidak banyak melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena orang-orang yang diharamkan, yang tidak dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bisa bangun malam, di antaranya karena dosa-dosa yang dilakukan di siang hari. Subhanallah. Dan kita bisa melakukan untuk tidur siang, ya, untuk tidur qailulah, ya, dengan niat agar Allah bangunkan, ringankan untuk kita bangun malam, ya. Masya Allah. Semua lini kehidupan kita, amal soleh kita itu teman-teman semuanya itu tergantung niat. Maka selipkan niat qailulah, teman-teman, niat tidur siang, selipkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah terbiasa tidur qailulah, dan niatkan agar Allah meringankan kita untuk bangun malam. Ya subhanallah, itu sudah dicatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan di bulan Syawalan ini, ya. Jadi Syawalan ini bukan hanya kita minta maaf, bukan kita hanya mudik, ya, ketemu karib kerabat. Yang bisa kita lakukan banyak, ya. Bisa kita lakukan untuk bertemu dengan orang tua, kemudian
Kita meminta doa dari mereka. Kalau orang tua kita masih hidup, kita jalin lagi tali kekerabatan dengan keluarga kita, ya. Itu bisa kita lakukan di bulan Syawal. Tapi bukan hanya itu yang bisa kita lakukan di bulan Syawal. Kemudian apa yang bisa kita lakukan di bulan Syawal, teman-teman? Syawalan kita yang bisa kita lakukan adalah melanjutkan lagi tilawah kita di bulan Syawal ini yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan. Kalau teman-teman di bulan Ramadan ada yang biasa menghatamkan Al-Quran misalnya kurang dari 3 hari karena diperbolehkan dalam bulan Ramadan, maka teman-teman lanjutkan lagi di bulan Syawal. Tapi bedanya kalau di bulan Ramadan boleh sebelum 3 hari menghatamkan Al-Quran. Kalau di bulan selain Ramadan tidak boleh kecuali setelah 3 hari, ya. Menghatamkan Al-Quran setelah 3 hari baru diperbolehkan. Hukumnya makruh sebelum 3 hari selesai hatam Al-Quran. Jadi kita lanjutkan kembali. Kita canangkan lagi target. Kalau teman-teman di bulan Ramadan mencanangkan target, ya, per Jumat, setiap hari Jumat pengen hatam misalnya, setiap pekan berarti teman-teman kemarin dapat 4 kali hataman, maka teman-teman meneruskan kembali untuk tilawah Al-Quran mulai di bulan Syawal. Jangan menunda nanti di bulan Dzulqa'dah, jangan menunda nanti di bulan Muharram. Mulailah lagi di bulan Syawal. Berarti kalau teman-teman setiap 6 hari sekali hatam, berarti teman-teman mentargetkan diri teman-teman semuanya untuk membaca Al-Quran dalam 1 hari 1 malam itu 5 juz. Dan ini adalah sebuah hal yang ringan jika Allah berikan pertolongan kepada hambanya. Subhanallah. Jadi jangan pernah kita itu menganggap sesuatu itu, teman-teman, berat, ya, kalau kita belum mencobanya. Allah kalau sudah memberikan pertolongannya kepada seorang hamba untuk bisa membaca Al-Quran, subhanallah, maka dengan mudahnya hamba tersebut bisa membaca Al-Quran berjuz-juz dalam 1 hari 1 malam. Jadi yang harus kita lakukan adalah berbaik sangka dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar meminta tolong kepada Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Rabb. Kalau hamba kemarin di bulan Ramadan ditolong oleh Engkau untuk bisa merasakan manisnya membaca Al-Quran, manisnya mentadabburi Al-Quran, manisnya menangis di hadapan Engkau dengan ayat-ayat yang kita baca, ya Allah, berikanlah hal yang semisal kepada hamba di bulan Syawal dan di bulan-bulan lainnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pinta Allah akan beri kepada kita semuanya. Dan apa yang bisa kita lakukan selain kita membiasakan kembali tilawah Quran kita, teman-teman, maka yang bisa kita lakukan di bulan Syawal juga adalah kita membiasakan untuk bersedekah sebagaimana kita telah biasakan sedekah di bulan Ramadan, ya. Jadi memberikan makan, kalau teman-teman di bulan Ramadan kemarin sudah terbiasa memberikan makan kepada fakir miskin, jangan kemudian terputus begitu saja setelah memasuki bulan Syawal. Tetap dibiasakan, tetap continue. Karena ternyata amalan yang Allah Subhanahu wa taala sukai adalah amalan yang terus dikerjakan secara kontinu walaupun itu kecil di hadapan kita. Amalan yang istiqomah, amalan yang terus-menerus dilakukan, ya, dawam, tidak terputus begitu saja. Maka inilah amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Syawal, ya, dan di bulan-bulan